Sosok Ressa Rizky Rosano mendadak viral bak selebriti papan atas setelah menuntut pengakuan anak kandung dari Denada Tambunan. Simpati terus membanjir hingga Ressa banyak didapuk jadi bintang tamu oleh stasiun televisi maupun para podcaster dan jadi rebutan para pengusaha skincare seperti Sheila Saukia dan Reza Gladys untuk dijadikan bintang iklan dadakan. Harusnya itu para skincare itu nyari BA itu kayak Ressa gitu. Jadi langsung glowing mukanya Ressa nantinya gitu. Berarti itu skincarenya bener. Ya mudah-mudahan dia banyak rezekinya, dia bisa makin diangkat derajatnya sama Allah. Di tengah popularitasnya muncul isu miring yang menyebut Ressa tak ubahnya seperti Denada ibu kandungnya yang sudah punya anak di usia belia namun menyembunyikan statusnya sebagai orang tua. Kemunculan wanita bernama Dini Kurnia menyingkap masa lalu Ressa yang disebut-sebut tidak selugu penampilannya di depan kamera. Ternyata di usia 20 tahun, Ressa pernah menikah dengan mantan kakak kelasnya di SMA dan memiliki satu anak. Lalu benarkah Ressa juga setali 3 uang dengan Denada? Sempat tidak mengakui anak kandungnya sendiri. Sebetulnya soal pernikahan apa enggak itu ada. Coba tunjukkan Ini saya tidak menambahkan dan saya tidak mengurangi. Jadi yang bersangkutan sendiri itu tidak mau melibatkan diri sebetulnya kepada Ressa itu untuk menggugah dia bahwa memang Ressa pernah bernikah memang iya. Ya sekitar usia 20 tahun ya. Awal perkenalan di tahun 2018 masih SMA. Kurang lebih seumuran, cuman beda satu angkatan karena aku satu angkatan lebih tinggi dari Reza. Oke. Kalau untuk istri sebenarnya konteksnya udah bukan lagi ya karena mantan istri maksud saya. Pengalaman pahit tidak dinafkahi ibu kandungnya sendiri membuat Ressa tak mau anaknya mengalami nasib yang sama. Ia mengaku bertanggung jawab sebagai ayah, meski mungkin belum bisa memenuhi semua kebutuhan putranya. Lalu benarkah Dini memanfaatkan kasus Ressa dan nama besar Denada untuk menuntut nafkah anak yang nilainya fantastis? Dia sudah bertanggung jawab. Nanti kalau nggak bertanggung jawab silakan aja gugat. Tapi ingat ya, kalau dia menggugat nanti ada lagi yang akan terblow up. Dia ini setiap hari ketemu dengan anaknya. Dia memberikan nafkah kepada. Dia sudah memberikan nafkah. Cuma si orang ini mau mencari panggung di sini. Pansos ini. Pansos. Kalau untuk anak, saya tidak pernah menjawab tidak pernah menafkahi tapi tidak berkelanjutan. Tak terima dengan ocehan Dini Kurnia yang berbau pansos, kuasa hukum Ressa siap menempuh jalur hukum. Ronald Armada seolah mengingatkan bahwa perceraian Ressa dan Dini terjadi karena kehadiran pria idaman lain. Benarkah karena satu Banyuwangi sudah lama tahu kalau Ressa anak Denada hingga Ressa sering dimanfaatkan oleh wanita matri? Yang memanfaatkan Ressa, ya kenapa kok dia pisah? Ya nanti kalau dia membedah masalah itu, anaknya nanti akan diasuh oleh Ressa loh. Karena tindakan amoral yang dilakukan nanti bisa saya buktikan di persidangan. Dari saya pribadi tidak pernah menuntut harus seperti ini dan seperti itu, ya sebagaimana mestinya saja. Ia baru mengakui Ressa sebagai anak kandung. Sekarang publik dan netizen tersentak dengan fakta baru bahwa Denada sudah punya cucu. Andai sejak lama tahu bahwa dirinya sudah jadi oma, mungkin Denada malu bertingkah seperti pedangdut muda sensual yang menjual goyangan. Kisah Denada dan Ressa mengungkap kisah kelam selama 4 generasi dalam keluarga penyanyi legendaris Emilia Contessa. Bunda Emilia wafat pada Januari 2025 silam, membawa rahasia kelam yang baru diketahui publik di awal 2026 ini. Namun, Enrico Tambunan adik Denada mengecam sikap om dan tantenya yang menyeret nama ibu kandungnya dalam pusaran konflik Denada Ressa. Di sisi lain, setelah Denada, Ronald Asmara yang mewakili Dino Rosano Hansa dan Ratih Puspita orang tua asuh Ressa siap mempolisikan Enrico dan Muhammad Abdullah Sukarti, adik-adik Denada. Riko itu kan bilang begini kan, bahwa jangan melibatkan ibu saya. Yang pertama, terus yang kedua, ibu saya itu juga sudah mengajari anak-anaknya itu memang untuk mulai bekerja, apalagi sejak SMP. Ya, berarti eksploitasi anak lah nih. Ya. Saya bagikan. Jadi kalau saya ngomong gudang, ini gudang. Nanti netizen yang menilai. Nah itu makanya Riko kalau mau macam-macam, kamu sudah keluar aja nanti sama saya.
Kebiasaan selebriti atau konten kreator membuat gimmick seolah nyata dan benar adanya demi mencetak viral untuk mengorbitkan sebuah produk rupanya mulai banyak kritisi publik. Termasuk dengan langkah aktris Prilly Latuconsina yang namanya viral sejak memaklumatkan diri ingin rehat dari pekerjaan lamanya sebagai pelaku seni peran karena ingin menjajal pekerjaan baru yang lebih menantang seperti offline marketing melalui aplikasi Open to Work. Tapi maklumat yang sempat membuat rasa kagum dan salut atas sikap kekasih Omara, Esteglal ini justru berbalik menjadi hujatan. Ketika Prilly seolah ngaku kebanjiran tawaran pekerjaan yang masuk ke akun link ID-nya. Tak tanggung-tanggung Prilly mengklaim ada 30.000 connection di link ID miliknya. Terima kasih untuk 30.000 connection request yang masuk di LinkedIn aku. Terima kasih untuk kalian, para perusahaan, teman-teman organisasi, pelaku usaha, dan brand yang udah reach out dari kemarin. Angka itu bahkan dipertanyakan netizen sebagai angka buatan, hingga Prilly dituding merebut hak pekerjaan banyak orang. Apalagi ada ribuan bahkan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia yang kesulitan mendapat pekerjaan. Tak sedikit pula yang menuding Prilly tengah bergimik ria untuk kepentingan marketing sebuah fitur komersial. Terus dapat 30.000 tawaran pekerjaan. Jujur gue cemburu sih. Ada yang bilang dia pick me. Oke, understandable. I can see a little bit why. I don't agree though. Tak nyaman terus digunjing, aktris muda berbakat yang semula disanjung ini pun akhirnya tak tahan menuai hujatan, hingga akhirnya muncul meminta maaf dan memberi klarifikasi ihwal langkahnya mengumumkan Open to Work. Aku paham kalau situasi ini memunculkan banyak reaksi dan emosi. Aku minta maaf dengan tulus. Kalau apa yang terjadi telah menimbulkan rasa gak nyaman atau kesalahpahaman, ini sama sekali bukan hal yang ingin aku ciptakan. Ternyata masih banyak yang ketipu. Gue aja skeptis banget loh, Prilly. Open to work, excited coba hal baru, nggak mungkin. Kasus Prilly seolah jadi pelajaran jika kebiasaan gimmick atau settingan, entah untuk sekedar menaikkan traffic atau demi kepentingan mengorbitkan produk, sejatinya tak lagi dilakukan public figure, sebab warganet sudah kritis dengan kemasan konten yang berlebihan. Kedepannya, aku tetap berkomitmen untuk menjalankan dan melanjutkan kerjasama serta kegiatan yang memberikan dampak positif bagi banyak orang. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.